Saya tidak takut. Karena kamu tidak becus merawat dan menjaga suamimu, saya akan tetap bersama Riko suamimu. Seorang pelakor nekat mempermalukan istri sah di depan karyawan. Semua orang mengira harga diri sang istri akan hancur. Tapi yang tak pernah disangka, keadaan justru berbalik arah. Sebuah rahasia mengejutkan terbongkar, mengguncang seluruh ruangan. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Malam di Surabaya itu masih hangat ketika Rini mematut-matut diri di depan cermin apartemen kecilnya di kawasan Darmo. Lampu kota menetes dari celah tirai, memantulkan kilau halus pada lipstik merah bata yang baru ia pulas. Ada getar halus di dadanya, bukan takut, melainkan antisipasi. Ia menatap bayangannya sendiri, mengangkat dagu, lalu tersenyum tipis. Malam ini kamu benar-benar terlihat seperti pemenang. Ponselnya berkedip. Sebuah pesan dari Riko. Sudah di bawah, pakai baju yang tadi kamu kirim fotonya. Rini membalas cepat. Ya, turun sekarang. Ia mengambil tas kecil, merapikan rambut, lalu mengunci pintu apartemen yang disewanya diam-diam, jauh dari pandangan rekan kerja lain. Riko menunggu di lobi. Kemeja putihnya digulung rapi. Pria itu tampak letih, tapi sorot matanya menyala ketika melihat Rini melangkah keluar dari lift. Mereka saling bertukar senyum yang hanya dimengerti dua orang yang merasa sedang melompati garis tak kasat mata. Begitu masuk mobil, Surabaya berlari di kaca. Pertigaan Wonokromo, deretan warung tenda dengan aroma sate kambing, dan lampu-lampu toko yang mulai dimatikan. Capek? Tanya Rini. Suaranya sengaja dibuat serak dan lembut. Capek, tapi senang, sahut Riko. Kamu tahu rasanya, kan? Ketemu orang yang bikin semua tekanan seolah berhenti. Rini tertawa kecil. Kamu terlalu puitis untuk seorang kepala divisi keuangan. Mungkin karena kamu, kata Riko, menoleh sepersekian detik, lalu kembali fokus ke jalan. Kalau besok ada rapat vendor, kamu bisa hadir. Aku butuh seseorang yang berani potong pembicaraan kalau negosiasi mulai ngelantur. Bisa, jawab Rini cepat, asal kamu yang minta. Hubungan mereka tumbuh dari percakapan larut di ruang kerja yang dingin, dari tumpukan angka yang melelahkan, dari kopi yang dibelikan Riko pada malam paling buntu. Di perusahaan distribusi logistik tempat mereka bekerja, sebuah kantor kaca setinggi 8 lantai di pinggir jalan Basuki Rahmat, nama Riko melesat cepat. Ia bukan bos besar, tapi cukup penting untuk menjadi orbit bagi banyak orang yang ingin naik. Rini memosisikan diri tepat di lintasan itu. Cekatan, pandai membaca jeda, tahu kapan mengangguk dan kapan mengajukan ide yang terdengar berani namun aman. Mereka mulai dari percakapan profesional, berlanjut ke panggilan tengah malam tentang angka yang tak balance, menular menjadi candaan yang hanya berdua fahami, lalu melewati batas saat proyek akhir tahun memaksa lembur sampai subuh. Kota di luar kaca menjadi latar, suara hujan yang mengetuk-ngetuk atap seolah memberi alasan untuk tetap tinggal lebih lama. Rini menjadi rumah euforia, Riko menjadi pintu menuju segala yang terasa mungkin. Satu-satunya yang tidak pernah mereka sebut namanya, Dian, istri sah Riko. Rini tahu itu sejak awal cincin emas tipis yang kadang Riko lepaskan saat mengetik cepat. Cerita kering tentang ada urusan keluarga tiap akhir pekan. Namun Rini menganggapnya batas samar yang bisa dinegosiasi oleh waktu, oleh kebutuhan, oleh cinta yang diyakininya lebih hidup daripada pernikahan yang menurut Riko sudah lama hambar. Ia menyimpan logika itu seperti talisman di saku. Kalau sesuatu sudah tidak layak, kita berhak mencari yang lebih baik, bisik Rini pada diri sendiri. Suatu malam di kafe kecil dekat Tunjungan, Riko terlihat berbeda. Lelah yang menjuntai di pundaknya seperti berganti bentuk. Ia menatap lama pada secangkir americano yang tak disentuh, lalu berkata lirih. Dian curiga. Rini menahan napas. Musik jazz menetes dari speaker. Aroma kopi panggang melayang. Kamu ngomong apa? Dia tidak tanya langsung, tapi beberapa kali ponselku diperiksa. Aku buat alasan rapat. Dia minta foto. Aku kirim foto ruangan, dia balas. Kelihatan ada bayangan perempuan di kaca. Aku kaget, mungkin refleksi. Tapi, dia jadi lebih diam. Diam itu bukan berarti menyerah, kata Rini pelan. Antah berantah antara cemas dan tenang. Bisa juga berarti dia sedang menunggu. Kita harus lebih hati-hati. Riko mengangguk. Aku akan cari momentum yang tepat. Aku nggak mau menyakiti siapapun. Kata-kata itu menempel di dinding hati Rini.
Ia pulang malam itu dengan langkah yang lebih cepat, seperti dikejar sesuatu yang tak bernama. Dalam sepi apartemen, ia menatap wajahnya di cermin. Diam bukan berarti kalah, gumamnya. Tapi untuk siapa kalimat itu diarahkan? Ia sendiri tak yakin. Di kantor, gosip bertumbuh seperti jamur dalam ruangan lembab. Cepat, diam-diam, dan tiba-tiba memenuhkan sudut. Ada kelakar kecil di pantry saat Rini masuk menyeduh kopi. Ada pandang sekilas di lift saat Riko kebetulan satu kabin. Mereka berdisiplin pada formalitas di jam kerja. Pak Riko, Bu Rini. Namun isyarat kecil selalu lolos. Jeda setengah detik sebelum menyebut nama. Tatapan yang terlalu lama pada layar presentasi yang sama. Suatu siang, pesan singkat muncul di ponsel Rini. Nomor tadi kenal. Kita perlu bicara. Siapa ini? Kamu tahu. Rini menatap layar lama. Kemudian ia mengetik. Di mana? Besok, pukul 11. Lobi perusahaan. Pukul 11 keesokan harinya. Rini mengenakan blazer abu dan rok pensil hitam. Riasan yang menurutnya menunjukkan ketegasan sekaligus elegan. Ia turun dari lift. Aroma bunga lobi menyambut bersama dingin AC. Di sofa, seorang perempuan duduk tenang. Rambut diikat rapi. Blaus biru muda tanpa perhiasan mencolok. Tidak cantik yang mencolok, tetapi memiliki aura berjarak yang membuat orang secara refleks menurunkan suara. Perempuan itu menoleh ketika Rini mendekat. Senyumnya tipis, matanya jernih. Saya Dian. Nama itu mengisi seluruh ruang. Rini menarik napas. Baik, kita bicara di tempat yang lebih sepi. Ia menunjuk ke kafe kecil di pojok, di meja yang tersembunyi di balik pot besar palem. Dian menatap Rini seperti menatap angka-angka yang harus dijumlahkan. Saya tidak suka drama, katanya lemah lembut. Tapi saya suka kejelasan. Ia meletakkan ponsel. Layarnya menampilkan foto. Siluet Rini dan Riko di balik kaca, samar namun tak salah. Saya tidak akan bertanya, apakah ini kamu? Saya hanya tanya, rencanamu apa? Rini merasakan jantungnya memukul-mukul. Tapi wajahnya tetap datar. Rencana saya adalah menjalani karier saya dengan baik. Urusan pribadi bukan ranah kantor. Dian mengangguk kecil, seolah mengapresiasi jawaban debat. Urusan pribadi yang menodai ranah kantor pada akhirnya tetap urusan kantor. Ia menautkan jari. Saya menikah dengan Riko. Kami mungkin punya masalah. Saya tidak munafik. Tapi saya tidak akan membiarkan seseorang merusak martabat saya di tempat di mana saya juga punya kepentingan. Kepentingan? Rini mengangkat alis, separuh sinis. Kakak bekerja di sini? Tidak persis, jawab Dian. Senyumnya tak berubah. Tapi ada kilat aneh di matanya. Kamu akan tahu kapan saatnya. Ia berdiri. Terima kasih sudah datang. Saya harap kamu bijak. Sejak pertemuan itu, Rini merasa suaranya sendiri terdengar seperti langkah tumit tinggi di koridor. Nyaring, cepat, tapi rapuh di ujung. Ia mulai menyusun rencana bukan hanya untuk melindungi hubungannya, tetapi juga untuk menegaskan posisinya di kantor. Di kepalanya, ia menulis ulang narasi. Bukan sekadar orang ketiga, melainkan perempuan yang layak berdampingan dengan Riko karena cerdas, karena berani, karena mampu berdiri di panggung rapat tanpa bergetar. Kesempatan pertama datang dalam wujud rapat vendor. Rini memaparkan analisis harga yang tajam, menekankan kebocoran biaya pada 2 lini distribusi, mengusulkan skema baru yang menghemat 5%. Riko tersenyum dari ujung meja. Bangga itu tidak disembunyikannya. Seusai rapat, beberapa rekan mendekat, memuji. Rini merasakan listrik kecil. Pengakuan adalah candu yang lebih manjur dari kata-kata manis. Namun, di balik itu, Dian bergerak, bukan dengan teriakan atau air mata, melainkan dengan telepon yang jarang dan pertemuan yang singkat. Suatu sore, Riko pulang lebih awal, menemukan makan malam tersaji dengan rapi. Dian mengajak bicara tentang rencana masa depan tanpa menyinggung perselingkuhan. Aku berencana merenovasi rumah ibu, katanya sambil mengaduk sayur ESM. Kamu sempat, kan? Akhir pekan ini survei bahan. Riko tercekat. Ia tidak menyangka ruang makan bisa tetap terasa sehangat itu di tengah badai yang disimpannya. Kita lihat jadwal, jawabnya. Di kantor, agenda besar diumumkan. Town hall meeting semacam rapat umum karyawan akan diadakan untuk mengumumkan restrukturisasi dan kolaborasi baru. Banyak yang menebak akan ada promosi dan perombakan. Rini mencium peluang besar, panggung, mikrofon, dan kesempatan menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar bayangan Riko. Dalam diam, ia merancang sesuatu presentasi yang tak diminta. Kejutan kecil yang akan menonjolkannya, dan sebuah momen kebetulan yang membuatnya terlihat lebih dekat dengan pusat keputusan. Hari-hari,
Aula lantai 8 dipenuhi karyawan dengan ID card menggantung. Panggung sederhana. Layar besar menampilkan tagline baru perusahaan. Di barisan depan, direksi duduk rapi. Rico berada di kursi ketiga dari kiri. Kemeja putih dengan jas navy. Tatapannya sebentar-sebentar mencari seseorang. Rini masuk belakangan, sengaja melambat di pintu. Ia melirik sekeliling, merasakan banyak mata memindainya. Di sisi kanan aula, ia melihat Dian berdiri, berbicara dengan seorang perempuan parubaya berkerudung. Rini tercenung. Dian hadir di sini. Dalam hati, ia menyeringai. Baik, jika dia ingin bertarung di wilayahku, aku sambut. Acara dimulai. Pembawa acara memanggil nama CEO untuk membuka. Ada sambutan singkat tentang iklim bisnis yang menantang, tentang efisiensi, tentang masa depan digital. Lalu satu persatu direksi memaparkan bagiannya. Ketika sesi Ki dan Adi buka, tangan Rini terangkat. Izin, saya Rini dari divisi pengadaan. Saya ingin menyorot soal transparansi vendor dan praktik duplikasi penawaran yang merugikan. Beberapa kepala menoleh. Rini berdiri tegak. Suaranya stabil, menampilkan data yang ia siapkan sendiri. Di akhir, ia mengusulkan audit internal yang melibatkan tim independen. Tepuk tangan terdengar. Rico hampir berdiri karena bangga. Rini tersenyum. Ia meneruskan. Dan saya percaya sinergi lintas divisi harus dimulai dari keteladanan pimpinan. Ketika pimpinan menunjukkan keberpihakan pada meritokrasi, bukan relasi personal, maka karyawan akan berani melaporkan praktik tidak sehat, termasuk relasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Seketika ruangan mengencang. Beberapa pasang mata saling melempar pandang. Rico menegakkan punggungnya. Rini menghela, seakan menarik pedang dari sarungnya. Ini bukan soal Dian secara frontal, tetapi cukup untuk menggiring simpati. Poin yang menarik, Bu Rini, kata pembawa acara, mencoba menjaga alur. Nanti akan kita tindak lanjuti. Sebelum sesi ditutup, pembawa acara berkata, kita kedatangan tamu penting hari ini. Beliau jarang tampil di publik internal, tetapi kontribusinya besar. Mohon sambutan untuk Bu Dian Santoso. Aula hening sepersekian detik, lalu riuh oleh tepuk yang ragu. Rini membeku. Rico menoleh begitu cepat hingga kursinya bergeser. Dia naik panggung, masih dengan blus biru muda dan senyum tipis yang sama seperti saat di lobi. Mikrofon diberikan padanya. Terima kasih. Saya tidak pandai pidato panjang, katanya. Saya hanya ingin mengatakan, perusahaan ini adalah rumah yang saya bangun bersama almarhum ayah saya 11 tahun lalu. Saya memegang sebagian besar saham melalui keluarga kami, dan selama ini memilih berada di belakang layar. Tetapi hari ini saya ingin berdiri di sini untuk mengulurkan tangan. Ia menoleh ke arah para karyawan. Saya mendengar banyak tentang kerja keras kalian. Saya juga mendengar keluhan, gosip, dan bisik-bisik yang kadang menenggelamkan suara kebenaran. Kalian berhak tahu. Kita akan melakukan audit independen menyeluruh atas vendor dan tata kelola. Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memastikan rumah ini tetap berdiri. Rini merasa udara menghilang dari paru-parunya. Kata-kata memegang sebagian besar saham memantul-mantul di kepalanya. Ia menatap Rico yang menunduk. Wajahnya datar namun rahangnya mengeras. Di belakang Rini, seseorang berbisik. Bu Dian pemiliknya. Astaga, bisikan lain menyusul. Pantas kalem tapi tegas begini. Dian melanjutkan. Suaranya tetap hangat. Soal keberpihakan pada meritokrasi, saya setuju dengan ibu dari divisi pengadaan tadi. Ia menatap Rini sejenak. Bukan tajam, hanya cukup lama untuk membuat detak jam terdengar lebih jelas. Konflik kepentingan bisa muncul dari berbagai arah, keluarga, pertemanan, bahkan hubungan pribadi yang seharusnya tetap pribadi. Untuk itu, kita akan memperkuat kode etik dan menegakkannya setara. Tepuk tangan lebih tegas terdengar. Rini menelan ludah, merasa seperti berdiri sendirian di tengah lapangan luas. Pengumuman usai, karyawan bubar menuju pantry, koridor, dan grup chat internal meledak. Rini melangkah cepat keluar aula. Tumitnya memukul-mukul lantai marmer. Di ujung koridor, ia berhenti. Dian berdiri di sana, seolah memang menunggu, bersama dua orang dari tim sekretariat perusahaan yang membawa map-map tebal. Kamu bertanya waktu itu, apa kepentingan saya di sini? Kata Dian tanpa pembuka. Kamu sudah dengar. Rini menegakkan bahu. Ia ingin menghimpun ulang sisa-sisa wibawa. Saya tidak takut. Kalimat itu keluar lebih cepat daripada niat. Ia terdengar seperti anak yang membentak gelap. Tidak ada alasan untuk takut kalau tidak melakukan yang salah, kata Dian. Rini, saya tidak ingin memalukan siapapun, tapi saya tidak akan membiarkan rumah ini kosong dari martabat.
Ia menatap mata Rini. Kamu perempuan cerdas. Kalau kamu bertarung dengan caramu sekarang sinis, menusuk dari bawah meja kamu akan menang sebentar tapi kalah selamanya. Kamu mau menang sebentar? Cukup. Rini menahan gemetar di ujung suaranya. Kamu ingin saya menghilang? Saya tidak akan. Saya tidak ingin siapapun menghilang. Ucap Dian. Saya ingin semua orang menempati posisi yang tepat. Dengan cara yang tepat. Termasuk kamu. Rini berlalu sebelum air matanya naik. Ia masuk toilet perempuan. Menatap wajahnya yang memerah. Di bilik ujung, ia memegang dinding. Menstabilkan napas. Hidupnya baru saja bergeser bukan karena ketahuan berselingkuh. Tetapi karena panggung yang ia kira miliknya ternyata hanyalah aula tamu di rumah orang. Malamnya, Surabaya terasa lebih bising dari biasanya. Di apartemen, Rini menatap layar ponsel yang pekat. Riko menghubungi beberapa kali pesan singkat. Kita perlu bicara. Maaf aku nggak cerita. Kamu gimana? Rini tidak membalas. Ia duduk di lantai. Punggung bersandar pada ranjang. Memeluk lutut. Ia mengingat awal mula. Tawa, kopi, bahu yang terasa aman. Lalu mengingat tatapan Dian. Tenang. Bukannya menghakimi. Justru menawarkan cermin. Ketika akhirnya ia membalas, kata-katanya keluar pelan. Besok, Taman Bungkul, pukul 4. Di Taman Bungkul, angin sore membawa wangi bakso dan pohon trembesi yang tua. Anak-anak bermain sepatu roda. Pasangan muda berbagi minuman dingin. Riko datang dengan wajah letih. Ia duduk di samping Rini, menjaga jarak sopan. Aku bodoh, kata Riko, tanpa prolog. Aku pikir bisa membagi hidup jadi kotak-kotak. Ada kotak keluarga, ada kotak kerja, ada kotak kamu. Aku pikir jika aku disiplin, semua berjalan. Ternyata tidak. Rini menatap jalan setapak. Jangan pilih kata bodoh. Kita sama-sama ingin merasa hidup. Ucapnya. Ia menarik napas panjang. Melontarkan kata-kata yang sudah bergulung dari semalam. Aku tidak menyangka Dian adalah pemegang saham. Tapi aku juga tidak menyangka dia datang tanpa menghina. Aku kira dia akan membuatku malu di depan orang banyak. Ternyata aku yang nyaris melakukan itu. Riko menutup wajah dengan kedua tangan. Aku harus memilih. Dan aku harus bereskan masalah dengan benar. Aku akan bicara dengan Dian. Dengan jujur tentang semua. Tapi bukan untuk minta izin melanjutkan ini. Untuk minta maaf dan memperbaiki. Memperbaiki bagaimana? Rini bertanya. Meski sebagian hatinya tahu. Dengan menyelesaikan relasi kita. Kata-kata Riko pelan tapi utuh. Bukan karena kamu tidak berarti. Justru karena kamu berarti. Aku tidak mau menyeretmu ke pinggir jurang yang aku buat sendiri. Kamu tidak pantas menjadi rahasia. Rini menahan air mata yang mendelah. Lalu tertawa kecil, tawa pahit yang menolak jatuh. Kamu baru sadar sekarang. Setelah kota tahu siapa Dian. Riko menggeleng. Aku sadar ketika melihat dia berdiri di panggung dan tetap berbicara dengan hormat tentang orang-orang yang bahkan mungkin melukainya. Aku tidak pernah layak berdiri di samping perempuan sekuat itu kalau aku tetap pengecut seperti ini. Dan aku tidak layak memintamu menunggu ketidakpastian. Angin membawa sunyi panjang di kejauhan. Seorang pedagang memukul-mukul tutup panci, memanggil pembeli. Dua anak kecil berebut skuter. Rini meremas ujung tasnya, lalu melepaskan. Kalau begitu, biar aku yang mengakhiri. Aku benci menjadi orang yang namanya diucap berbisik. Aku tidak mau lagi masuk ruangan dan menebak siapa yang menilai dari ujung mata. Aku mau pulang ke aku yang punya prestasi. Bukan aku yang menempel pada seseorang. Riko menatapnya. Ada rasa kehilangan yang jujur. Terima kasih, katanya. Terima kasih, karena kamu berani. Jangan romantisasi, sahut Rini sambil berdiri. Ini hanya keputusan yang seharusnya ku buat dari dulu. Ia menatap langit Surabaya yang memerah. Tapi kau benar satu hal. Tidak ada kotak-kotak. Kita hanya punya satu hidup. Dan itu tidak pantas diisi dengan kebohongan. Minggu-minggu setelah itu sunyi. Lalu suaramu sendiri menjadi teman yang tak selalu menyenangkan. Di kantor, audit independen dimulai. Semua staf diminta menandatangani ulang kode etik. Rini duduk di ruang pelatihan. Mendengarkan konsultan menjelaskan konflik kepentingan apa yang terlihat kecil bisa menjadi besar. Riko dan Rini menjaga jarak profesional. Tidak ada pesan larut malam. Tidak ada rapat berdua. Rini menenggelamkan diri pada pekerjaan. Menemukan kembali kenikmatan kecil dari tabel yang rapi dan penghematan yang nyata. Ia belajar menahan komentar sinis yang dulu mudah mengalir dari lidahnya. Ia belajar mengucap terima kasih dengan tulus pada staf gudang yang datanya kadang berantakan. Suatu siang, email masuk ke inbox seluruh karyawan. Town hall lanjutan untuk pengumuman hasil awal audit dan struktur baru. Aula lantai 8 kembali penuh. Rini duduk beberapa baris dari depan, menyiapkan catatan. CEO memaparkan temuan.
perbaikan prosedur, dan pembentukan komite etik yang permanen. Lalu, atas rekomendasi Dewan Komisaris dan pemegang saham mayoritas, kita akan mengangkat seorang kepala unit integritas dan pengadaan strategis mengawasi vendor, menguatkan tata kelola, dan memastikan meritokrasi berjalan. Nama Rini disebut. Ada desis terkejut, lalu tepuk tangan yang makin mantap. Rini mendongak, memandang panggung. Dian berdiri di sisi panggung. Kali ini mengenakan blazer abu. Wajahnya memancarkan kepuasan yang bukan euforia, melainkan lega. Rini melangkah ke depan untuk menerima surat keputusan internal. Melakukan salam singkat. Mereka saling menatap, dua perempuan yang pernah berdiri di dua sisi parit, dan kali ini tidak ada tembok di antara mereka. Selesai acara, Dian menghampiri. "Selamat," katanya. "Saya tidak mengangkat kamu untuk memberi hadiah. Saya mengangkat kamu karena saya pikir kamu adalah orang yang akan menantang keputusan saya kalau itu tidak benar." Rini mengangguk. Senyum kecil akhirnya berani muncul. "Saya akan menantang. Dengan data. Itu yang saya mau," kata Dian. "Dan tentang masa lalu kita tidak akan berpura-pura tidak terjadi. Tapi kita juga tidak akan membiarkannya mendikte masa depan." "Terima kasih," ucap Rini. Dan kali ini benar-benar tulus. Untuk tidak mempermalukan, untuk memberi ruang tumbuh. Dian tertawa pelan. "Saya tidak sebaik itu. Saya hanya belajar dari banyak malam panjang bahwa kita semua bisa jatuh di tempat yang tidak kita sangka. Yang penting, kita tahu kemana harus berdiri setelahnya." Hari-hari berikutnya, Rini bekerja dengan tim kecil, 2 analis, 1 staf IT, dan 1 pengacara internal. Mereka membuka arsip vendor, memetakan jaringan, menghapus 2 yang terbukti bermain harga, dan menulis ulang standar evaluasi. Rini mulai pulang lebih cepat, bukan untuk berlari ke pelukan siapa-siapa, melainkan untuk menjemput dirinya sendiri. Kadang ia bersepeda menyusuri jembatan Surabaya saat senja. Kadang ia duduk di warung rawon dekat kos-kosan lamanya, menikmati kuah pekat dan obrolan sopir-sopir truk. Lama-lama, suara kota kembali menjadi musik, bukan denging. Riko memindahkan diri dari divisi keuangan ke proyek ekspansi cabang di luar kota permintaan sendiri. Kabarnya, ia dan Dian terlihat beberapa kali makan siang bersama di kantin kantor. Mereka jarang tertawa keras, tetapi cara mereka menatap satu sama lain tak lagi canggung. Ada usaha yang terlihat, dan Rini memilih untuk tidak menilai. Urusan rumah tangga orang lain bukan panggungnya lagi. Pada suatu Jumat, kantor sedikit lengang karena sebagian karyawan syalat di masjid kompleks. Rini membuka email, menemukan undangan rapat kecil dari Dian. Ruangan rapat lantai 6 hening. Hanya ada mereka berdua dan peta rantai pasok yang ditempel di dinding. "Saya akan membuka program beasiswa untuk anak-anak staf gudang dan supir," kata Dian. "Bisa bantu desain mekanismenya supaya tidak rawan konflik kepentingan." Rini tersenyum. Dengan senang hati, "Saya juga ingin program mentoring perempuan, bukan hanya judul, tapi beneran bantu mereka naik tanpa harus merasa berutang pada siapapun." Dian menatap lekat, seolah menyisir sisa-sisa masa lalu yang mungkin masih bersarang. "Bagaimana menurut kamu?" "Menurut saya, itu kesempatan agar tidak ada Rini lain yang memilih jalan pintas karena merasa jalan panjang selalu dijaga orang lain," jawab Rini, jujur hingga suaranya sedikit bergetar. Dian mengangguk. "Kamu mengatakannya lebih baik dari saya." Ketika rapat usai, mereka berjalan berdampingan menuju lift. Di koridor, orang-orang menyapa, "Siang, Bu." Rini merasakan sesuatu yang dulu ia kira datang dari memiliki seseorang, ternyata ia bisa memilikinya tanpa siapapun. Rasa cukup. Lift terbuka, mereka masuk. Pintu menutup, memantulkan bayangan 2 perempuan yang berbeda latar, namun kini berdiri di sisi yang sama. Di sebuah sore yang lain, Rini berhenti di tepi Kalimas, memandangi air yang mengalir pelan. Kota selalu punya cara menggulung cerita ke tepi, memberi jeda, lalu mengantarnya ke muara yang lebih luas. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya di Malang, foto kucing kampung yang baru melahirkan. Ia tertawa sendiri, membalas, lalu memasukkan ponsel ke tas. Langit Surabaya mewarnai diri dengan ungu yang tak terburu-buru. Angin membawa aroma gorengan dari seberang jalan. Rini berdiri agak lama, lalu melangkah lagi, bukan menjauh dari sesuatu, tetapi mendekat pada versi dirinya yang ia pilih. Di kantornya hari-hari itu, ada poster kecil di dinding ruang rapat integritas. Meritokrasi bukan hanya soal yang paling pintar, tapi yang paling jujur terhadap proses. Rini menempelkannya sendiri. Ia tahu poster tidak akan mengubah manusia dalam sekejap, tetapi ia juga tahu perubahan besar sering dimulai dari kalimat yang tepat di tempat yang tepat. Seperti kalimat Dian di panggung hari itu, seperti kalimat Riko di bangku taman.
Seperti kalimat yang kini ia ucapkan kepada timnya setiap kali mereka menemukan ketidakberesan. Kita betulkan, tanpa mempermalukan. Suatu pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, Rini berdiri di depan cermin. Bukan untuk memastikan garis eyeliner sempurna, melainkan untuk melihat apakah ia bisa menatap dirinya sendiri tanpa alasan. Ia tersenyum. Sederhana saja, kamu tidak lagi hidup dari kilo pantulan orang lain. Katanya dalam hati, kamu menyala dengan caramu. Di luar, Surabaya menyalakan rutinnya. Klakson angkot, pedagang lontong balap memanggil pelanggan, sepeda motor berseliweran. Rini meraih tas, mengunci pintu, dan melangkah ke hari yang penuh rapat. Angka, dan mungkin juga obrolan hangat di pantry. Di lift, ia bertemu Dian. Mereka bertukar salam, bercakap singkat tentang rancangan beasiswa. Pintu terbuka di lantai 8. Mereka berjalan ke arah yang sama, tanpa saling mendahului. Sejarah kecil mereka perselingkuhan yang berakhir, upaya menjatuhkan yang berbalik. Panggung yang membuka identitas telah menemukan tempatnya, bukan sebagai aib, melainkan sebagai pelajaran yang mengukir tata cara baru di rumah kaca 8 lantai itu. Dan kota menjadi saksi yang baik. Tidak mencatat siapa memalukan siapa, melainkan siapa belajar lebih cepat untuk tidak mengulang luka yang sama. Pada akhirnya, Rini mengerti. Menang bukanlah membuat orang lain tunduk, apalagi mempermalukan. Menang adalah berdiri tegak tanpa meminjam nama siapapun. Dan Dian tahu, melindungi martabat bukan berarti menusuk balik. Kadang berarti membuka pintu, memberi kesempatan kedua yang disertai aturan yang jelas. Adapun Riko, ia memikul penyesalannya dengan cara yang paling sehat yang bisa ia temukan. Bekerja dengan jujur, meminta maaf tanpa embel-embel, dan tidak lagi membagi hidup ke kotak-kotak yang ia tahu akhirnya selalu bocor. Mereka bertiga masih tinggal di kota yang sama, melewati jalan-jalan yang mungkin saling bersilangan. Foyer hotel di Tunjungan, antrean kopi di mall, parkiran kantor saat hujan kiri kanan. Tapi kalau suatu ketika mereka berpapasan, tidak ada lagi tatapan yang menghakimi atau menantang. Hanya anggukan sopan, karena mereka tahu cerita mereka sudah selesai ditulis di bab yang tepat, dan halaman baru menunggu untuk diisi hal lain. Kerja yang jujur, rumah yang tenang, dan cara memaafkan diri sendiri tanpa membuat alasan. Dan Surabaya, dengan langitnya yang selalu hangat di ujung sore, terus mengalirkan arusnya, mengingatkan sekeras apapun sebuah gelombang. Pada akhirnya yang tersisa adalah garis pantai yang kita rawat bersama. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.